Oke, selamat pagi. Sebelum pembelajaran online di pagi ini kita mulai, mari kita awali dengan panganjali umat. Ya. Om Swastiastu. Baik, anak-anak kelas 12 semuanya dalam rangka menjelajah kembali materi-materi yang ada di kelas 12. Kemudian sebagai persiapan kalian kiranya dalam mengikuti kegiatan UKK, uji kompetensi keahlian, jadi termasuk juga ujian nasional ataupun AKM nanti yang akan diterapkan. Jadi perlu kalian memahami beberapa materi-materi terkait dengan penjelasan di bidang public area. Ya. Nah di sini Pak akan memberikan yang telah lalu ataupun pertemuan yang telah lalu itu terkait dengan hubungan kerjasama. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ataupun pengenalan pemahaman materi terhadap peralatan pembersih yang belum kiranya dapat kalian praktekkan sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai high pressure, ya, high pressure cleaner. Peralatan ini memang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, begitu pula di bidang public area. Peralatan ini cukup mudah digunakan, ya. Akan tetapi nanti pada proses penggunaannya itu harus dibarengi dengan kehati-hatian. Karena namanya high, ya, high. Jadi dia itu tekanannya tinggi. Jadi bertekanan tinggi. Untuk itu tolong hati-hati, gitu ya. Nah, pembersihan area dengan high pressure cleaner. Caranya dengan disemprot. Semprotannya inilah nanti yang disebut dengan high pressure. Pernahkah kalian menggunakan alat ini, gitu ya? Di sekolah sudah disediakan satu, itu dengan kapasitas mesin 1800. Jadi kalau dibawa ke rumah tangga itu tidak bisa digunakan karena tidak bisa diangkat. Nanti ada ukuran masing-masing dari alat ini, jadi tidak serta-merta dapat digunakan di seluruh area yang memang kategori listriknya itu kurang. Ya. Nah, high pressure cleaner ini apa fungsi? Itu nanti kita akan bahas. Kemudian komponen apa saja yang terdapat dalam mesin ini, terus bagaimana cara menggunakan. Itu kita akan bahas. Lebih-lebih nanti jika kalian dalam menggunakan mesin ini, apa saja yang perlu kalian perhatikan. Kemudian body protector apa saja yang digunakan. Ya. Dari yang pertama kita akan pengenalan high pressure cleaner, ya, HPC. HPC ini ataupun high pressure cleaner ini yang biasa disebut atau disingkat dengan HPC, ya, adalah sebuah alat yang dapat menyemburkan air dengan tekanan tinggi. Jadi air dipompa di dalamnya itu istilahkan kayak dibarengi dengan udara. Air yang masuk ke dalam mesin, ya, masuk ke dalam mesin itu dikeluarkan kembali dengan membawa tekanan yang lebih tinggi. Tujuannya tak lain adalah untuk menambah daya dorong dari air tersebut. Ya, menambah daya dorong air tersebut. Terus apa kegunaan dari tekanan tinggi tersebut? Ya, tekanan tinggi tersebut nanti dioptimalkan untuk membantu proses mengelupas, ya. Dia itu nanti bersifat untuk menghancurkan beberapa kerak, lumut, kemudian mendorong lumpur, kemudian nanti mengelupas cat, gitu ya. Jadi nanti hati-hati, jangan serta-merta nanti semua media kalian semprot menggunakan alat ini. Nggak boleh. Ataupun pernah kalian tonton di YouTube, gitu ya, ada air yang dapat
memotong kayu. Ya, ada air yang dapat membelah semangka. Salah satu jenisnya adalah ataupun nanti pengkategorian mesin tersebut adalah high pressure. High pressure tersebut difungsikan seperti itu. Jadi nanti ada yang teknik memotong kaca menggunakan air tanpa alat lain, jadi air yang digunakan dengan menggunakan high pressure tersebut. Maka dari itu hati-hati. Bisa dibayangkan kalau nanti jeriji kaki gitu ya. Jeriji kaki kayu pun nanti bisa terpotong, apalagi jari kaki. Nah, high pressure ini namun yang digunakan pada area tidak seperti yang kalian bayangkan, seperti yang di YouTube gitu ya, yang dikhususkan untuk memotong benda-benda tertentu. High pressure ini tujuannya lain adalah untuk membersihkan beberapa area yang berkerak. Nanti ada kerak pada lantai ataupun pada sudut-sudut, kemudian pada halaman berlumut atau apalagi nanti menggunakan batu sikat gitu ya, batu sikat yang berlumut, berlumpur, kemudian nanti ada endapan-endapan. Nah, alat inilah yang cocok digunakan tanpa perlu lagi untuk menyikat, ya, tanpa perlu lagi menyikat. Namun jangan salah, apabila nanti alat ini digunakan terlalu sering, gitu ya, yang kalah tersebut bukan hanya lumut saja, tetapi medianya, ya, medianya. Seperti contoh nanti tembok bata yang berlumut. Suatu hari di pressure ya disemprot menggunakan HPC, memang benar lumut tersebut akan terkelupas. Tapi nanti jangan sampai nanti kalian menggunakan alat ini terlalu sering pada media tersebut. Lama-kelamaan bata tersebut akan juga ikut terkelupas. Ya, karena tekanannya tinggi. Biasanya seperti itu. Kemudian fungsinya. Nah, fungsi alat ini adalah jauh beda dengan yang kalian simak di tayangan YouTube biasanya ya. Alat penyemprotan mekanik bertekanan tinggi yang digunakan untuk membersihkan permukaan luas. Oke. Nah, jadi dia itu nozzle-nya ada dua. Memang yang khusus untuk mengelupas ya. Airnya itu dia itu melingkar kayak apa namanya, kayak sikatan. Dia melingkar pada suatu media. Kemudian yang satunya lagi nozzle-nya itu nyembur. Dia itu fungsinya untuk mendorong. Yang kuning berfungsi untuk mendorong, yang biru berfungsi untuk mengikat seperti itu, mengkelupas kotoran ataupun endapan-endapan yang ada di suatu area. Kemudian penghapusan kotoran membandel dan membersihkan sudut-sudut yang tidak dapat diakses dan juga bisa digunakan merontokkan cat. Nah, merontokkan cat ya. Jadi kalau kalian tuh punya mobil nanti menggunakan alat ini, usahakan nanti yang pakai tekanan yang rendah. Nozzle-nya diganti. Jangan sampai nanti yang tekanan tinggi, otomatis catnya akan terkelupas seperti itu. Kemudian ya, alat ini juga nanti difungsikan untuk membersihkan cetakan, kotoran, debu, lumpur, dan kotoran dari permukaan benda-benda lain, contohnya seperti bangunan. Oke, puing-puing bangunan ataupun nanti bekas ada puing-puing bangunan nanti di high pressure seperti ini ya, disemprot, disembur, otomatis nanti puing-puing tersebut didorong hingga area tersebut bersih. Ya, permukaan beton cocok menggunakan alat ini karena beton itu termasuk media yang kuat. Nah, dari kedua slide tadi mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang masih bingung yang mana high pressure tersebut ya. Ada yang masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan dulu, silakan. Ada?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Dwi, ada pertanyaan, Dwi? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu komponen HPC. Ya, HPC yang pertama itu ada namanya spray gun. Spray itu penyemprotan, gun itu pistol ataupun nanti gagang tembakan, ya. Layaknya pistol, senapan, perlengkapan standar yang fungsinya untuk media output mesin. Biasanya ujungnya yang berupa nozzle dapat diatur semprotannya yang melebar ataupun terfokus. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, pada spray gun ini, ya, ujung dari nozzle yang ada di spray gun ini bisa diatur. Ya, dia itu mau terfokus, jadi terfokusnya itu tekannya cukup tinggi, dia itu mengkelupas, ataupun nanti melebar. Melebar ini fungsinya mendorong. Jadi dia itu dua, ya. Kalau punya di rumah seperti itu. Ada nanti yang digunakan rumah tangga, kapasitas listriknya itu sekitaran 800, itu bisa digunakan juga. Kalau masalah harga nanti bisa cek ke toko ataupun perlengkapan peralatan pembersih seperti nanti di Hardware juga boleh, di Caltech juga boleh, ya. Di Gatsu banyak nanti. Jika memang ingin menggunakan ini di rumah. Nah, ini spray gun. Kemudian setelah spray gun, kita akan beralih ke tabung sabun, ya, tabung sabun. Tabung sabun ini difungsikan untuk, ya, untuk memberikan chemical pada saat kalian melakukan proses pembersihan. Jadi tanpa susah-susah nanti kalian menebar beberapa chemical ataupun nanti menyemprotkan chemical. Dia itu sudah terdapat pada spray gun. Di ujung spray gun nanti diisi. Yang ini dipasang, ya, yang ini dipasang pada ujung spray gun. Dia itu langsung nyemprot, langsung berisikan sabun ataupun cairan pembersih. Jadi sudah otomatis. Seperti itu. Akan tetapi chemical yang digunakan itu disesuaikan dengan media yang akan dibersihkan. Jangan hanya sekedar mengisikan cairan pembersih yang dapat menimbulkan busa. Misalkan kalian tuh membersihkan area batu sikat, gitu umpama, yang berlumut. Nggak ada cairan pembersih, oke, biar nanti berbusa, kalian pakaikan sunlight. Jadi tidak masuk akal nanti, gitu ya. Seperti itu. Ataupun pakai floor cleaner juga nggak masuk akal. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan media yang akan kalian bersihkan. Kemudian lanjut, rotor power. Ya, rotor power ini sejenis komponen yang ada di dalam mesin, itu dinamo, ya. Jadi inilah yang berfungsi nanti memberikan tekanan tinggi ataupun rendahnya pada mesin. Jadi sewaktu-waktu kalau rotor power ini macet, ya, macet ataupun terkena kerak, berarti nanti alat tersebut akan tidak dapat digunakan. Alat ini berfungsi untuk membersihkan kotor yang susah dibersihkan, di mana cara kerjanya dirancang sedemikian rupa sehingga hasil semprotan yang keluar dari gun kitnya merupakan semprotan berupa pusaran, ya, yaitu rotor power. Dia kayak dinamo dalamnya, sehingga di samping menyapu atau spraying, ya, sekaligus membentuk semprotan yang berputar, ya, kayak tadi, yang melebar ataupun yang terfokus. Itu di rotor power. Kemudian ada nozzle. Nah, nozzle inilah yang menjadi pengatur, ya, menjadi pengatur semburan ataupun semprotan dari mesin. Nozzle itu ada pointing ataupun spraying, ya. Pointing nanti ya fokus, spraying itu menyebar, ya. Untuk yang tipe pointing digunakan untuk pengerjaan yang jarak antara ujung gun dengan benda kerja lebih jauh.
Biasanya dipakai pada benda yang sempit ruangannya ataupun sulit dijangkau. Sedangkan untuk tipe spraying hanya untuk benda yang biasa, tidak sulit. Ya, nah nanti ujungnya seperti ini. Ujung itu ada dua ya, pointing dan spraying. Kemudian ada burner. Nah, adapun nanti peralatan high pressure seperti ini, high pressure cleanernya dilengkapi dengan pemanas air. Ya, pemanas air. Tujuannya lain adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang terdapat pada media. Juga memudahkan untuk mengkelupas, ya, mengkelupas ataupun nanti menghancurkan beberapa kerak-kerak. Bahkan suhu dari air yang dipanaskan sampai 200 derajat Celcius. Bisa dibayangkan kalau kena badan ataupun anggota tubuh yang lain, kaki umpama. Maka dari itu, kalian pada saat menggunakan peralatan ini sebaiknya menggunakan body protector, ya, body protector. Salah satunya yang pertama itu adalah jaket ataupun body protector berupa mantel, ya. Karena semburannya tinggi, berarti nanti percikan air ataupun pantulan air dari suatu media ke kita itu cukup tinggi juga. Apalagi nanti air bercampur dengan kotoran. Kotoran berupa nanti lumpur. Semprot, nyembur kembali tanpa menggunakan body protector, berarti kalian yang bermandikan lumpur. Seperti itu. Kemudian di kaki harus menggunakan apa? Safety shoes atau boot. Ya, boot itu sepatu karet. Minimal pakai sepatu karet kalian. Pakai boot ya. Kemudian tangan hand glove. Ya, tentunya di muka ataupun nanti bagian atas kalian wajib menggunakan helmet. Kemudian ada safety goggles. Kalau nggak ada safety goggles, nggak punya, biar sekalian nanti masker dengan safety goggles kan sudah ada yang namanya face shield ya. Pakai face shield biar nanti tidak kecipratan air hasil semprotan. Boleh. Selain nanti menangkal virus corona, juga difungsikan sebagai pelindung muka. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita cepat melakukan tatap muka sehingga praktikum dapat dilaksanakan. Nanti kalian akan menggunakan peralatan ini di sekolah. Ya. Kemudian ada total stop system. Jadi nanti ada power, ya, ataupun ada jenis pengaturan. Jadi nanti kanan on, kiri off, ya. Switch power, ya, switch power. Switch on off lah gitu ya, yang ada di mesin. Jadi sebelum mesin dialiri air jangan diposisikan on. Biar nanti dia tuh berfungsi sempurna. Nah, cara penggunaan HPC ataupun high pressure cleaner. Oke, yang pertama tentunya adalah menyambungkan selang air dengan water connector pada mesin. Jadi selang disambungkan ke water connector, jadi dia itu berfungsi untuk mengalirkan air ke mesin. Itu yang pertama kali disambungkan. Pastikan nanti sambungannya tersebut tidak mudah terlepas. Karena tekanannya tinggi, sewaktu-waktu nanti mesin ditutup, ya, artinya tidak ada air yang keluar dari mesin, berarti nanti keran pengalir air itu tetap dibuka, airnya itu akan mengalir pada selang, sehingga water connector itu kewalahan pada sambungan tersebut. Maka dari itu harus dioptimalkan biar tidak ada terlepas. Begitu. Maka dari itu water connector sebaiknya pada saat menyambungkan dengan selang itu diikat menggunakan kawat.
ataupun nanti ada beberapa pengerat nanti untuk mengikat tersebut seperti tali krep ya, ataupun kabel tis bilang. Kemudian isi botol chemical dengan cairan pembersih, kemudian sambung dengan ujung nozzle gun. Seperti yang Pak bilang tadi, ingat cairan yang digunakan disesuaikan dengan media ataupun area yang akan dibersihkan. Jangan serta-merta mengisikan cairan pembersih yang menimbulkan busa. Kemudian pasang gun sprayer serta menyambungkan dengan selang pressure. Jadi disambungkan selang pressernya dengan pada gun sprayer. Kemudian sambungkan selang pressure pada high pressure connector. Jadi nanti pada mesin high pressure ini ada dua konektor. Yang satu menyambungkan selang pressure, yang satunya lagi menyambungkan air. Maka dari itu satu disebut dengan water connector, yang satunya lagi disebut dengan high pressure connector. Ya, nanti ada di mesin ada dua gini, apa namanya itu, soket. Kemudian sambungkan power cable pada electric plug. Proses plug-in-nya. Karena mesin ini juga menggunakan tenaga listrik untuk menghidupkannya. Ya. Kemudian nyalakan atau posisi on keran air. Sehingga air mengalir ke mesin. Baru dihidupkan airnya. Ya, mesinnya masih dalam posisi off, baru tersambung saja. Kemudian kerannya terlebih dahulu dinyalakan, ya, sehingga aliran airnya dapat masuk ke mesin. Selanjutnya, baru putar total stop system hingga pada posisi on. Ya, switch power dari mesin itu di on. Ya, sehingga nanti mesin sudah siap digunakan ataupun sudah siap untuk menyemprot pada suatu area. Selanjutnya, arahkan gun sprayer pada media yang akan dibersihkan. Kemudian tarik tray gunnya, ya. Tuas ininya, tuas gun sprayernya itu ditarik hingga keluar air bertekanan tinggi. Ingat, jangan sampai kalian menggunakan alat ini sebagai mainan karena tekanannya itu tinggi, ya. Ataupun nanti menyemprot teman, otomatis nanti akan ada cedera. Untuk itu perhatikan ketiganya, keselamatan kerja, kesehatannya. Kemudian bilas kembali permukaan dengan air bersih. Oke. Setelah nanti kalian tuh menyemprot, ya, posisi semprotannya ataupun pada area tersebut, biar hasil yang dimaksudkan biar sempurna, artinya lumpur-lumpur yang tertinggal itu dapat hilang, maka itu disemprot kembali dengan air bersih menggunakan tekanan rendah. Ataupun pakai selang itu boleh, pakai ember, disiram juga boleh, seperti itu. Nanti hasil yang optimal akan kalian temukan. Kira-kira seperti itu dalam penggunaannya. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, Pak lanjutkan. Nah, perawatan. Perawatan pemakaian HPC. Ya. Yang pertama tentunya adalah usahakan tegangan listrik dalam keadaan stabil, tidak naik turun. Jadi, seperti yang Pak bilang, ada mesin ataupun HPC ini membutuhkan tegangan sekitaran 1800 watt. Ada pula di bawahnya itu, dan ada pula yang di atasnya. Ada yang 6000 watt. Itu tegangan yang tinggi. Ada pula yang 3000. Ya.
Ada pula yang 800, itu mesinnya kecil. Maka dari itu disesuaikan. Tegangannya itu harus stabil, tidak naik turun saat pemakaian HPC. Karena jika tidak stabil, dapat merusak sistem elektrik pada perangkat HPC. Ya, karena apa? Ya, naik turun tegangannya, otomatis komponen yang ada di dalamnya itu cepat panas. Masuk listrik, turun listrik, masuk listrik, turun listrik, masuk. Nah, otomatis tegangan ataupun temperatur di dalamnya itu akan naik turun pula, mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Cepat hangus, gitu ya, cepat hangus. Kemudian jangan menggunakan air yang kotor dalam mengoperasikan HPC karena dapat membuat bagian saringannya. Tidak boleh nanti pada saat kalian tuh menggunakan HPC ini, air yang masuk ke mesin, ya air yang masuk ke mesin itu dalam keadaan kotor, maka dianjurkan langsung dari keran yang memang murni air tersebut bersih. Artinya tidak ada yang menggunakan pompa penyedot masuk kembali ke mesin dengan kategori air sungai dipakai, sehingga nanti kotoran-kotoran tersebut ikut masuk ke dalamnya sehingga nanti menyumbat saringan. Tentunya pada gun sprayer, karena saringan pada gun sprayer itu cukup kecil. Itu dimaksudkan untuk memperoleh tekanan yang tinggi. Makanya dikecilkan. Kalau yang besar berarti loss ya, berarti rendah. Seperti mesin selang, ya, mesin selang. Yang selang itu pecik bagian bucurnya dogen dan bukan bucur yang besi. Itu lebang. Berarti semprot itu jauh. Dan lebang ya apa semprotnya seperti itu. Maka dari itu dia tuh saringannya itu kecil. Jangan menggunakan air yang kotor. Kemudian pasokan air pun tidak boleh terganggu sebab mesin high pressure cleaner terus bekerja meski tombol operasional tidak ditekan. Jangan sampai nanti ada keran yang terlepas ataupun nanti selang yang terlepas pada water connector. Kemudian air yang tersendat-sendat, nggak boleh. Harus lancar nanti ya. Kemudian matikan mesin dan keringkan dengan kain kering pada semua material yang terbuat dari logam. Karena mesin ini cenderung berkerak ataupun karatan ya, karena logam, maka dari itu harus dibersihkan. Jangan sampai nanti mesin yang memang terkena air kemudian tidak ada yang dibersihkan dan disimpan mengakibatkan kerak tersebut berkembang sangat cepat sehingga nanti merontokkan bagian-bagian mesin. Kemudian simpan di tempat bersih dan kering serta tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu ya. Itu di high pressure. Nah, dari beberapa penjelasan yang Bapak berikan, kira-kira ada pertanyaan dulu dari penggunaan high pressure tersebut. Kalau ada, silakan angkat tangan. Oke, jika tidak, silakan nanti untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan cari ya di YouTube mungkin tentang penggunaan alat yang berupa high pressure cleaner ya. Ingin caranya ngangon biar lebih lengkap. Karena kita nanti ya siapa tahu nanti soal ini yang muncul di UKK berarti kalian itu sudah siap untuk mempraktekkannya, termasuk pengisian formulir yang ada di dalamnya. Oke, sekian pemaparan materi terkait dengan high pressure cleaner hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian. Sedikit tidaknya, mari berpikir positif, tetap belajar dari rumah. Kita doakan agar dunia ini cepat kembali pulih serta seperti sedia kala. Oke, di akhir pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan pramusanti.
Om Santi 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 Om. Okay, good morning everyone. Okay, before I start our class for today, let's start with Panganjali Umat. Om Swastiastu. Alright, can you listen to me? Bisa dengar suara saya semuanya? Bisa? Andika bisa dengar suara saya? Bisa Andika? Hai Andika, bisa dengar suara saya? Bisa Andika? Cynthia? Okay. Alright, so today I will start our class and we still talk about procedure text because the material for this semester just we just have a procedure and also songs ya. Jadi ada dua materi yang belum dibahas di semester ini. Ada procedure text dan juga ada song satu lagi. Last meeting Miss Gung Rai have have talked about procedure text also. It's about how to make something. And now I would like to share about teach about imperative sentence. So imperative sentence itu adalah salah satu unsur kebahasaan yang digunakan dalam dalam procedure text. So let's start. I would like to start with the videos first. Biasa saya akan start dengan videos. Sebuah video untuk brainstorming kalian to open your mind about these materials. Okay, please check this out. Okay, so if you see the video, please look at the text. So we will focus with the text in the videos ya. Kita akan fokus sama teks yang ada di video. Because in the last meeting, sebelumnya itu saya bahas tentang procedure text ya. Procedure text itu fokus kepada mendengarkan, di sana I give you the video. And then Miss Agung Dwi juga. And then sekarang saya akan memberikan pengamatan ke kalian fokus dengan teks yang ada di video. Karena videonya hanya berisi teks, tidak ada suara. So just with that, nanti akan ada pertanyaan terkait dengan teks atau sentences yang ada di video.
All right, that's the video. So look at the next slide. So after you watch the video, what do you think? All right, so I would like to open question and answering section now. So please, if you have any opinion about this, okay, you can raise your hand. First, after you watch the video, what do you think? What kind of text is that? So just remember what's material that we will learn in this section. All right. Silakan. Kira-kira videonya itu tentang apa? What kind of text is that? Do you know what kind of text is that? And then do you remember the structure of the text? Apa saja struktur dari text procedure? And then do you remember the character of the text? And then can you find the imperative sentence in that video? And do you remember about imperative sentence? That's the question. So I need the participant to answer this question first before I explain about procedure text and also imperative sentence clearly for this section. Silahkan, ada yang bisa? What kind of text is that? How to operate something, how to make something, itu termasuk teks apa? Come on. Okay, if no one raised the hand, I would like to call your name. So yang saya panggil namanya, silahkan. Ranti. Ranti. Can you listen to me, Ranti? Ranti. Ranti kemana ini? Ranti ada? Halo? Ranti, where are you? Can you listen to me? Mak. Ya? Saya nggak dengar suara Ibu. Oh, nggak kedengeran? Tidak bisa didengar? Halo? Saya ini bisa dengar suara saya? Oke. Ranti kemana, Ranti? Alright, Kartini. Kartini, where are you? Kartini, can you listen to me? Atau Dwi Cahyani, can you help me to answer the question? Alright. So please unmute. Good morning, Miss. Alright, good morning. And how are you today? I'm great. How are you? Good, thank you so much. Alright, so after you watch the video, can you ask what kind of text that? So I'd like to answer the question number 1. What kind of text is that? The text is a kind of procedure text, and the video is talk about how to make French fries. Thank you so much. Okay, thank You're you. welcome. Dwi Cahyani, so you have answered my question clearly. So that's procedure text about how to make something, yeah? All right, thank you. Okay, next question. Do you remember the structure of the text?
Do you remember the structure of the text? What is the structure of the procedure text? Ari Anggreni, can you listen to me? Please unmute. Ada yang bisa menjawab? Do you remember with the structure of the procedure text? Because we focus with procedure text today. Okay, no one answer the question. Ada yang bisa? Silakan. Please raise your hand. Artini, mari. Artini. Oh, hilang. Okay. Sri Widiani. Eka Vita. Could you listen to me? Good morning, Miss. Morning, Eka. How are you today? I'm good, and you? Thank you. All right, so what is your answer? Do you remember the structure of the text? The structure of procedure text? Yeah. The generic structure of the procedure text, number 1 is goal. Yeah. Number 2 is ingredient or material or thing needed. And number 3 is method or step to do. Okay, thank you so much. You have answered my question clearly. So next, do you remember with the character of the text? The character means what they usually use in this text, what we must use in this text, like the tense or whatever that we must remember about the characters of this text. I mean the language features. Jayani, do you want to answer the question? Yeah, please. I'm sorry, Miss. I've been trying to raise my hand, but I can't. I don't know why. Okay, that's enough. Yeah. So I want to answer the question number, the third question. Do you remember with the character of the text? The character of the text is using simple present, using conjunction, like first, second, and third, and then using command or imperative sentence, using action verb like cut and slice, and then the last one is using adverb time. Okay, thank you so much, Dwi Cahaya. That's all. Okay, yang lain yang masih You're welcome. Yang masih belum ingat silakan, please you can note it and then remember it. Ini bisa kalian gunakan untuk dasar or basic to answer the question about procedure text nanti. Okay, next, can you find imperative sentence in the videos? In the video, can you find imperative sentence over there? Ada yang bisa menemukan imperative sentence itu yang mana di teks? We will focus about imperative sentence. Tadi kan sudah disebutkan oleh Dwi Cahayani, apa saja language features of procedure text. Nah, salah satunya, one of them is imperative sentence. So can you find imperative sentence in that video? Kira-kira ada yang ketemu nggak imperative sentence itu yang mana di video? So do you remember what is imperative sentence? Because in the first meeting, di pertemuan yang pertama saya sudah bahas sedikit sepintas tentang imperative sentence itu yang mana. Ya. Ada yang bisa? Sebelum saya lanjutkan. Okay, tidak ada yang menjawab. So I would like to continue with the explanation. Alright, so what is imperative sentence? So I can call it. Okay, in English grammar, in imperative sentence, give advice or instruction. So we will focus with advice and instruction. Jadi kita fokus dengan give advice or instruction. Jadi kita bisa lihat di sini, kita fokus dengan kata imperative sentence, give advice and instructions.
Jadi imperative sentence itu memberikan advice, masukan, dan juga instruksi. It can also express a request or comment. Bisa juga request, permintaan, atau comment, perintah. These kinds of sentences are also known as directive because they provide direction to whoever is being addressed. Jadi di sini ini juga selain imperative sentence bisa disebut dengan directive sentence. Kenapa directive sentence? Because they provide direction. Dia memberikan direction, pengarahan to whoever is being addressed. Yeah. And then, bisa kita lihat gambar di sini. Look at the picture. Jadi imperative sentence itu can be request, invitation, comment, or instruction. Jadi dalam text procedure kalian bisa melihat di sana ada instruction, ya, ada juga bentuk mungkin lebih banyak instruction, bentuk request juga ada. Okay. Maybe you can find invitation also, or somehow itu comment. And next, okay. So I have explained about the types sebelumnya, apa saja tipe-tipenya. Directives can take one of several form in everyday speech and writing. A view of the most common uses include request, invitation, command, and instruction. Imperative sentence can be confused with the kind of sentence. The trick is to look at how sentence is constructed. Bisa kalian lihat di sini. Ada 4 tipe dari imperative sentence. Dia berupa request, contohnya pack enough clothing for the quiz. Itu adalah request. Invitation berupa undangan. Come at 8 please. Nah, nanti akan kalian lihat di sini. Di procedure text kalian bisa kategorikan. Oke, ini namanya imperatif. And then yang ketiga ada command. Raise your hand and turn around. Itu adalah termasuk command. Dia termasuk imperatif, tipe imperatif yang berbentuk command. Ini contohnya. And an instruction. Ya. Turn left and at the intersection. Instruction, instruksi. Jadi ada 4 jenis dari imperative sentence. Yang kita gunakan dalam procedure text itu, maksud saya adalah imperative sentence kita gunakan dalam procedure text. So you will see it. Bagaimana ciri-cirinya kita akan bahas. Next. So yang pertama itulah you are the subject. Walaupun imperative sentence itu tidak menuliskan subjeknya siapa. Tidak seperti kalimat positif ya. Atau bentuk kalimat statement. Jadi di kalimat statement itu you will see subject and then verb. Ya. Subject, verb, object. Jadi kan akan menemukan itu. Tapi dalam imperative sentence, it's little bit different. You won't find the subject. Kalian tidak menemukan subjek dalam teksnya. But you must understood who is the subject. Ya, siapa subjeknya sebenarnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Coba dilihat. Imperative sentence might seem to have no subject. Jadi imperative sentence itu jarang, mungkin tidak pernah kalian lihat subjeknya di sana. Berbeda dengan statement. But the implied subject is you or as it's properly called. Jadi subjeknya siapa sebenarnya? Kamu. Jadi yang menyaksikan nanti. Makanya dalam teks yang sudah saya tampilkan di video tadi, ya itu tidak ada subjek kan? You cut, tidak ada seperti itu, tapi cut, ya. The potatoes, like that. Peel the potatoes, bisa kalian lihat di sana, bisa kalian ingat videonya di sana. Jadi tidak ada subjek dalam setiap kalimatnya di sana. There is no subject. Jadi kalian harus understand about that. You must understand. As, saya lanjutkan. As it is properly called, you understood. Walaupun tidak disebutkan subjeknya, kalian harus paham siapa subjeknya di sana. Of course, you as the subject over there. And then the proper way to write the subject is you in parentheses. Bisa disebutkan atau dituliskan you itu dalam tanda kurung. Especially when diagramming an imperative sentence. Even when a proper name is mentioned,
in an imperative sentence, the subject still you is you understood. Walaupun tidak disebutkan, kalian harus tetap paham siapa sebenarnya subjeknya yang ada di sana. Of course, you are the subject of the imperative sentence. Jadi walaupun tidak ada subjek di sana, kalian melihat peel the potatoes, cut the potatoes, kalian lihat seperti itu tidak ada subjek di sana dalam kalimatnya. Tapi you as a subject itu disebut dengan imperative sentence. Walaupun subjek tidak dituliskan, so you understood it. Ya. Okay, example, Jim, close the door before the cat get out. Jadi ini disebutkan. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, Ani, tolong tutup pintunya. Jadi walaupun disebutkan di sana, the subject is you, not Jim. Like that, yeah. And that modifying an imperative sentence. Jadi ini ada imperatif yang biasanya kan lihat sederhana ada modifying-nya, yang bentuk dimodifikasi. At their most basic, imperative sentence are binary, which is to say they must be either positive or negative. Ingat, imperative sentence tidak hanya positive sentence saja. Kalau yang kalian lihat itu kan positive sentence tadi kebanyakan ya. Cut the potatoes and then peel the potatoes and then cut the potatoes, itu kan bentuk positif. But not only positive, imperative sentence also there is a negative sentence. Ada juga yang bentuk negative sentence. Positive imperatives are use affirmative verb in addressing the subject. Negative do the opposite. Nah, bisa kalian lihat di sini dia menggunakan bentuk affirmative verb. Sedangkan yang negatif sebaliknya. Ya. Keep, ya, selalu gunakan negatif karena tadi kita sudah lihat you as the subject. Dalam imperatif itu you itu adalah sebagai subject. Ya. You. Jadi yang digunakan untuk bentuk negatif don't operate. Ya. Keep both hands. Itu bentuk positif and then bentuk negatif. Adding the words do or just to beginning, okay, the sentence, or the word please to the conclusion, dan di conclusionnya. Nah, di sini tambahkan do or just di awal dan diakhiri dengan please. Called softening, the imperative makes imperative sentence more polite or conversational. Jadi di sini untuk lebih sopan kalian bisa menambahkan please as the conclusion and then do or just ya di awalnya. Di akhirnya ada please, di awalnya ada do or just. Ya, do or just cut the potatoes please. Nah, itu ketika kalian mau bersikap sopan. Jadi secara langsung ya, ketika kalian berbicara. Do your chores please. Just sit here, won't you? Ini contohnya. Ini sovereign imperative. And then ada adding emphasis. Tambahkan emphasis di sini. Imperative sentence also can be modified to single out a particular person or to address a group. Jadi tidak hanya untuk perorangan saja, tapi ini bentuk imperatif itu bisa diarahkan ke banyak orang. You are di sana. You itu bisa juga bentuk jamak, tidak hanya bentuk singular, tapi bisa bentuk jamak juga. Ya. This can be accomplished in one of two ways, by following the interrogative with the tag question or by closing with an exclamation point. Jadi bisa dengan beberapa cara. Bisa diikuti interrogatif with a tag question. Ya, bisa kalian lihat ini dengan kalimat tanya. Terus ada tag questionnya please, shut the door, would you please. Nah, ini ada would you please. Di sini ada interrogative with tag question. Ditambahkan dengan tanda tanya. And then by closing with an exclamation point. Ada juga tanda seru someone, call the doctor. Ini bentuk tanda seru bisa ditambahkan. Ya, jadi adding emphasis itu modified-nya yang bisa dimodifikasi. Jadi tidak hanya bentuk polosan. Tadi kan kalian lihat bentuk polos saja. Peel the potatoes, cut the potatoes, bentuk yang positif. Jadi bisa dijadikan negatif atau kalian bisa menambahkan emphasis. Ya, you can adding emphasis. Bisa ditambahkan dengan interrogatif dengan tag question atau dengan exclamation point. Ya,
Nah, now it's time for the question and answering. Tadi sudah dijawab semua imperative sentence itu seperti apa. Saya simpulkan, I would like to conclude before I continue with the questions, ya. So I can conclude that in bahasa, of course, biar lebih mudah. Saya akan conclude dengan bahasa Indonesia. So di sini imperative sentence itu adalah bisa dengan kita bisa lihat di sana di teks. Jadi dalam bentuk procedure text, ya, procedure text, kalimat yang digunakan dalam step by step-nya, steps-nya itu adalah selalu menggunakan bentuk imperative sentence. Ya, contohnya tadi di video sudah ada cut the potatoes, peel the potatoes, and then fried, ya, fry the potatoes atau yang lainnya. Bisa kalian lihat di video. Dan yang kedua, yaitu bentuk imperatif digunakan dalam bentuk procedure text. Yang kedua itu adalah imperative sentence mempunyai beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah request, permintaan. Bisa kita lihat di sini. Tipe yang kedua adalah invitation, bisa berupa ajakan. Yang ketiga itu adalah berupa command, perintah, atau instruction, ya, instruksi. Jadi yang kalian banyak lihat itu instruksi ya di dalam text procedure tadi. Karena ini kan prosedurnya bentuknya bentuk video. Berbeda ketika kalian berdua misalnya dengan adik kalian di sana. So kalian gunakan command, tidak masalah, bisa. Atau invitation bisa juga. Yang selanjutnya ada bentuk imperatif yang dimodifikasi. Itu imperatif bentuk negatif. Jadi imperatif itu tidak hanya bentuk positif, negatif juga bisa. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya bentuk negatif itu kalian tambahkan do di depannya. Jadi don't, karena you as the subject di sana. You sebagai subjek ya. And then yang kedua bisa juga imperatif itu ditambahkan emphasis. Ya. Like would you please itu ditambahkan untuk lebih kesan lebih sopan, more polite. Terus ada ditambahkan juga tanda seru. Ya. Exclamation point di sana. Okay, next. We have 8 minutes for answering and question and answering Q&A section. So I have a picture here. Jadi di sini kan bebas berekspresi. Saya punya gambar di sini. Please mention the imperative sentence based on the picture. So you must write the imperative sentence berdasarkan picture yang ada di sini. Kita akan coba untuk menyusun secara sederhana. Kira-kira kalau kalian melihat gambar seperti ini, kalau kalian akan present, you will present about how to make something, and you see these ingredients. Kalian lihat ingredients ini, apa imperatif atau apa kalimat pertama yang akan kalian berikan atau yang kalian tuliskan. Jadi kita menyusun pelan-pelan bagaimana menyusun procedure text di sini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar. There are some eggs, and then ada chocolate, strawberries, and then flour, and then butter. Terus ada, I think that is milk ya. So, what do you say if you see this? If you want to say something, or if you want to make your own procedure text, ada bahan ini, kalian mau membuat sebuah procedure text. Apa kalimat yang tepat untuk this picture? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kira-kira apa yang cocok? Di sini ada gambarnya itu there are some eggs, chocolate, and then strawberries, and then flour, and then butter. Di sini ada juga milk. So what do you want to write if you see these ingredients? Kira-kira apa yang cocok? Silahkan, if you can answer my question, raise your hand. Ada yang bisa? Silahkan angkat tangannya. Kira-kira apa yang cocok ketika gambar ini? Nah, ini ada bahan seperti ini. Saya mau buat procedure text. Apa yang harus saya katakan? Jadi seperti itu. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Kalau tidak, saya akan panggil. I will call you name.
Cok Tia, bisa Cok Tia? Can you listen to me, Cok Tia? Cok Tia. Cok Tia masih ada di sana? Bisa dengar suara saya? Halo? Lia, Kadek Lia. Kadek Lia, please. Can you listen to me? Bisa dengar suara saya? Silakan kalau bisa. Kalau masih ada di sana. Cynthia Yuni, masih ada di sana? Oke, Cynthia. Can you listen to me? Cynthia? Ya, bisa dengar suara saya? Cynthia, so you look at the picture. Di sini ada picture, there is a picture. So, it's time for you to arrange your A1 procedure text if you see these ingredients. So, what would you say? Yeah. To instruct, yeah, to give instructions in your procedure text. Silahkan, Cynthia. Cynthia? Yes. The first was the strawberry and slice Okay. and put in the plate. What do you want to make? Apa yang mau kamu buat di sana? You must slice the strawberries. Chocolate cake with strawberry. Right, chocolate cake with strawberries. First, you can repeat once again, please. Can you? Roast the strawberry and slice. Yeah, and slice it. Put in the plate. Okay, thank you so much, Cynthia. Thank you so much. You're welcome. Next, ada lagi yang bisa masih in the first picture? Still in the first picture? Ada? Ada bisa banyak sekali ya. Tadi kalau Cynthia itu berpikir to make a cake. So first, she must cut the strawberries. Wash and cut the strawberries. Yeah. So they say that first cut and wash and cut the strawberries. And then place it on the plate. Apalagi yang bisa? Okay, or the next question. I mean the next pictures. Kita lihat next pictures. Kalau ini next pictures itu ada, you can see it is eggs in the bowl. Okay. And then dia bawa mixer. So what do you think? What do you want to arrange? Kalau melihat gambar seperti ini, silahkan. Sri Jayanti ada? Senang di mana? Senang, can you listen to me? Good morning, Miss. Yeah, good morning. How are you today? I'm good. How about you? I'm good, thank you. Alright, look at the picture. Coba lihat gambarnya. So, what sentence that you want to write if you see this picture? Come on, Senang. So, ya. Ya. Silakan, Senang. Fried egg. Pardon me? Fried egg. Coba dikeraskan. Fried egg. Oke, Lisa katanya. Oke, senang. Coba disusun kembali dengan kalimat yang baik. Tadi kita sudah belajar how to make imperative sentence. Imperative sentence itu seperti apa.
Contohnya juga sudah ada di video. Sekarang coba kalian coba senang, silahkan di arrange ulang seperti apa yang baik. Oke, tadi siapa? Lisa ya? Lisa please. Ya, Lisa. Ya. Good morning, Miss. Morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm great, thank you. Lisa. Okay, Lisa, Yeah. please you can mention what is the best sentence for this picture. About that picture, mix the egg with the sugar until expand. Okay, good. Mix the egg with the sugar until expand. Okay, thank you so much, Lisa. Thank you so much. Okay, that's called imperative ya. Kita sudah punya dua in both of the picture. Okay, next. Ada yang bisa? Silahkan. Kira-kira kalau picture-nya seperti ini, apa yang cocok? Lagi once more. Ada yang bisa? Nah, ini ada adonan yang sudah jadi. Mas, kalian harus menuangkannya di sini. Dicatatkan. So what should you see if you see this picture? Ada yang bisa? Dwi atau Cynthia mungkin? Cynthia atau yang lain? Ada yang bisa? Dwi Cahyani bisa? You want to try? Okay, please do that. I think the imperative sentence gonna be put the dough into the box and bake it. Okay, I don't know cetakan. ya, okay, you can find it ya. Nanti akan membuat teks bentuk atau melihat teks seperti ini, kira-kira yang cocok seperti apa. Thank you so much, Dwi. Thank you so much for your You're welcome. participation and some information. Alright, next sudah habis ya. Okay, that's the last one. So we can conclude about imperative. Kita bisa simpulkan tentang imperative. Imperative sentence can be instruction, command, request ya. Bentuknya seperti itu. Ingat, diawali dengan kata kerja pertama ya. Kata kerja pertama berbeda dengan kalimat yang lain, bentuk interrogatif, bentuk positif sentence or negative sentence itu berbeda, atau bentuk statement itu berbeda dengan imperatif. Karena imperatif walaupun di sana tidak ada subjek ya, you understood the subject, kalian paham subjeknya siapa ya. Jadi tidak diawali dengan subjek diikuti dengan verb, tapi diawali dengan verb one ya. Tapi diawali dengan verb one, kata kerja bentuk pertama itu adalah awalannya ya. Selalu gunakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk yang pertama ketika kalian membuat sebuah imperative sentence, dan itu disusun atau digunakan banyak di procedure text pada step by step atau mean of the body of the procedure text. Alright, before I close the class, do you have any question? Ada yang ditanyakan? Tidak clear? Sudah jelas semua? Oke, untuk tugasnya silakan dicek ya, dicek tugasnya di e-learning seperti biasa. Oke, di sana sudah ada tugas dan juga ada materi. Dan if you have no question for today, thank you so much for all the participants ya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Okay, stay healthy at home, still at home. Goodbye and see you. And I would like to close with Parama Santi. Om Santi. Okay, goodbye and see you.